Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masjidku dimanapun Anda berada, edisi kali ini kita berada di Kabupaten Karanganyar, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan wisata alamnya yang mempesona. Letak Kabupaten Karanganyar sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, serta Kabupaten Sukoharjo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta, serta Kabupaten Boyolali. Nah pemirsa, langkah kaki saya menuju ke salah satu masjid bersejarah di kabupaten ini. Tepatnya berada di Dukuh Pulosari, Desa Kaliboto, Kecamatan Mojegedang. Sebagaimana yang pemirsa saksikan, di sepanjang jalan merupakan area pesawahan yang telah melalui masa panen. Mayoritas masyarakat di desa ini pemirsa memang bermata pencarian sebagai petani. Ketika sampai di depan area masjid, kita akan disambut dengan sebuah gapura yang unik pemirsa. Seperti yang pemirsa saksikan, gapura ini memiliki bentuk bangunan khas candi-candi di Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masjidku dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sufyan Al-Ayubi dapat bersua kembali dalam program masjidku tentunya. Nah kali ini saya berada tepat di depan Masjid Tiban Karanganyar yang berada di Desa Kaliboto, Kecamatan Mojegedang. Seperti apa sejarah dan keunikan dari masjid ini? Kita sama-sama akan ikuti nanti ya. Kita akan ke dalam dan tetap di masjidku. Sebelum lebih lanjut membahas sejarah Masjid Tiban ini, sebaiknya kita berwudu dulu pemirsa. Karena sebagaimana yang Nabi tuntunkan, saat kita memasuki masjid, hendaknya mendirikan sholat sunnah 2 rakaat. Nampaknya Pak Haryono selaku takmir Masjid Tiban telah selesai mendirikan sholat sunnah pemirsa. Nah, nanti kita akan banyak mendapatkan informasi mengenai Masjid Tiban ini dari Pak Haryono. Saya sholat sunnah dulu ya pemirsa. Pemirsa, masyarakat lebih mengenal Masjid Darul Muttaqin ini sebagai Masjid Tiban karena tidak ada data yang dapat menjelaskan siapa pendiri dari masjid ini. Kala itu, hanya ditemukan sebuah masjid dan makam kuno di sebuah hutan yang kini dinamakan Dukuh Pulosari. Masyarakat meyakini 2 makam di antara makam-makam yang ada merupakan tokoh penyebar agama Islam di daerah ini. Sedangkan yang lainnya merupakan santri-santri yang belajar agama Islam dari sang dai tersebut. Pulau ini berada di pegunungan sedikit agak tinggi. Dahulu jumlah keseluruhan usuk kayunya adalah 99 buah, sebagaimana jumlah Asmaul Husna.
Dukuh di sini dinamakan Pulau Sari. Ini mengandung makna bahwa pulau ini berada di pegunungan sedikit agak tinggi. Sari ini menjadi yang menjadi asli. Jadi pulau yang menjadi asli dinamakan Dukuh Pulau Sari. Jadi secara seperti itu. Dan setelah kami cek memang tidak ada prasasti-prasasti yang ada di sini mengatakan ini pendirinya siapa, hanya ada makam yang di belakang, ada makam inti, ada 2. Masyarakat sempat menduga bahwa Masjid Tiban ini dibangun pada masa Kerajaan Majapahit, karena di komplek masjid terdapat susunan batu bata khas Kerajaan Majapahit yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tugu-tugu ada prasasti itu seperti di sini ada peninggalan sedikit, hanya tidak menunjukkan tahun berapa dibuat, jadi kami nggak tahu gitu. Sekilas itu nanti biar mungkin kurang jelas, nanti mohon kami sampaikan juga apa yang diperlukan untuk bahan ini. Hanya saya sudah mengatakan mengajukan untuk ke Dinas Pariwisata Purbakala ini karena tidak ada bukti otentik, kami pengajuan kami ya setengahnya nggak usah dibuat aja cagar budaya karena tidak ada bukti otentik di masjid ini. Sekarang Masjid Tiban atau Darul Muttaqin ini terbuka untuk semua ormas Islam. Pemerintah Desa Kaliboto selalu menggandeng umat Islam dari berbagai ormas apapun, khususnya yang ada di desa ini, guna memakmurkan masjid dengan ragam kegiatannya, sehingga masjid menjadi tempat membangun ukhuwah dan persatuan umat. Yang jelas untuk kegiatan keagamaan, kami juga kebetulan dari pemerintah desa di wilayah Kaliboto ini kondusif, dari mulai masing-masing organisasi keagamaan, ya NU, Muhammadiyah, MTA, LDI itu guyup. Termasuk nanti kalau kegiatan tarweh keliling tingkat desa ini saya atur itu hadir semuanya. Jadi tidak ada ini masjidnya organisasi ini nggak boleh. Jadi sudah alhamdulillah bisa guyup rukun, bisa menyatu. Dari sisi bangunan, Masjid Tiban ini memiliki kemiripan dengan bangunan-bangunan masjid kuno lainnya. Berbentuk persegi dengan luas 12 x 12 meter dan tinggi bangunan kurang lebih 7 hingga 8 meter. Berdiri di atas tanah seluas 800 meter persegi. Struktur atap terdiri atas 2 undakan, yang dahulu beratapkan sirap dari kayu dan kini diganti dengan atap dari genteng yang terbuat dari tanah liat. Ya sekarang karena sesuai perkembangan zaman banyak yang kesini ya ikut membantu ngopeni melihara sini masjid. Jadi dari mulai bangunannya kita tata dari warga masyarakat, dari jamaah yang datang. Jadi tidak, yang jelas sekali lagi tidak, zaman sekarang tidak mengandalkan proposal. Jadi saya datang ke sini masjidnya minta bangunan apa ya, kami yang dari pengurus masjid ini ya ini butuh bangunan ini, akhirnya dengan sendirinya datang, akhirnya dibangun bersama-sama seperti ini. Luas masjid ini 12 kali 12. Dulu waktu serambinya ini pendek. Terus kebetulan saya bisa ikut membangun, kita tinggikan. Jadi tingginya serambi ini dengan masjid dulu rendah serambi, tapi sekarang karena kalau disesuaikan terlalu pendek, kita rubah untuk tinggi itu. Nah, terus luas tanah ini sekitar 800 meter lebih. Ya hampir 1000. Nah, kebetulan saya dari Takmir dan saya kebetulan menjabat kepala desa ini, kami sertifikatkan untuk tanah kas desa.
dipergunakan untuk kegiatan keagamaan masjid ini. Karena nanti kalau disalurkan kemana nggak bisa, tanah kas desa dipergunakan untuk masjid. Jadi lebih kuat karena dulu ini masih istilahnya masih ngambang, jadi status tanah bagaimana. Kebetulan kemarin ada program nasional Pak Jokowi itu, kami PTSL itu, kami ikutkan penyertifikatan tanah kas desa dipergunakan untuk masjid. Jika kita meruntut mulai dari serambi Masjid Tiban, masih terdapat beduk dan kentongan yang tetap digunakan hingga saat ini. Beduk tidak berbentuk bulat sempurna, melainkan mengikuti bentuk kayu yang digunakan. Beduk ini ditopang oleh 2 penyangga dari kayu yang telah mengalami gerusan atau erosi alami karena termakan usia. Selain itu, terdapat pula beberapa peninggalan yang masih asli dan terjaga sampai sekarang, yaitu 4 tiang utama atau saka guru yang dibentuk segi 6, mimbar yang ornamen atau ukirannya tidak terlalu jelas karena dimakan usia, dan sendang putra yang berada di sebelah utara serambi masjid. Karena ada sendang 2 ini, yang sebelah utara sendang lanang, yang selatan sendang wedok. Jadi maksudnya ini yang dipergunakan untuk sesuci, untuk wudhu, ya sendang lanang ya jamaah laki-laki di utara, jamaah perempuan di sebelah selatan. Namun sesuai perkembangan zaman kelihatannya kan ini ditutup, jadi sendang yang wanita ini ditutup. Saya sudah 20 tahun ini ada bekas-bekas sendang, akhirnya saya pergunakan untuk tempat santri-santri, tempat orang yang datang ke sini mungkin istirahat di sini. Ini saya pergunakan untuk itu. Jadi yang jelas peninggalan seperti itu, dan jelas dari prasasti ini nggak ada. Namun di belakang makam ini, kalau saya lihat ini prasasti-prasasti ada bata yang tertata, ini berarti peninggalan Mojopahit. Seluruh kayu, baik tiang, usuk, dan mimbar dari Masjid Tiban Karanganyar ini, pemirsa, tidak melalui tahap pemasahan. Hal ini terlihat dari struktur kayu yang tidak rata dan juga tidak halus. Di antara keunikan yang ada pada Masjid Tiban ini, pemirsa, dahulu jumlah keseluruhan usuk kayunya adalah 99 buah, sebagaimana jumlah Asmaul Husna. Namun karena ada beberapa yang sudah lapuk, kini tidak lagi berjumlah 99 buah usuk. Masjid ini betul-betul peninggalan yang asli seperti ini. Ini termasuk saya kasih penyangga-penyangga ini kan, tiang yang sini ini sudah lapuk sebenarnya. Tapi saya sanggah itu. Beragam kegiatan bermanfaat senantiasa diadakan di Masjid Tiban ini, pemirsa. Semua itu diharapkan agar masjid ini tetap langgeng, terjaga, dan makmur tentunya. Demikian pemirsa Masjidku dimanapun Anda berada. Semoga tayangan ini menambah hasanah kita terhadap sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara. Saya Sufyan undur diri, sampai jumpa kembali pada episode Masjidku mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.